Hari ini kita akan berdiskusi bersama Bapak Ibu sekalian, karena di sini expert semua, jadi saya nyebutnya diskusi aja. Apalagi Mas Ramzi tadi bilang siapkan pertanyaan tersulit. Waduh, kalau saya nggak bisa jawab, repot ini. Maka nanti kita belajar bersama, mudah-mudahan bisa kita diskusikan dan terjawab. Dan memang rumah susun ini hal yang unik, yang mana saya menemukannya itu adalah ketika saya bekerja di salah satu developer di Jogja. Ada hal-hal yang kemudian saya temukan di mana kok tidak ada dipelajari di kampus, kok tidak dikasih tahu di kampus pada waktu itu. Padahal saya ini sesungguhnya dulu konsentrasinya di hukum tata negara. Tapi begitu S2, kemudian saya menemukan soal rumah susun ini, negaranya saya ganti ruang, jadi hukum tata ruang. Nah, disertasi saya itu tentang rekonstruksi hukum rumah susun. Ya. Nah, hari ini saya diminta Mas Ramzi kira-kira pertengahan Mei apa awal Mei ya, Mas Ramzi WA. Dan eh, 2 minggu, 3 minggu ini Mas Ramzi saya tuh bukan nggak mau balas WA soal CV. Rasa-rasanya sudah saya kirim, tapi belum ternyata ya, karena kebetulan eh, diundang juga beberapa. Saya baru selesai hari ini bersama Prof. Otto Hasibuan dan Bang James Purba di UGM ngisi juga. Bukan karena keilmuan sih Bapak Ibu, karena butuh nih kayaknya. Ya, nah, eh, saya mungkin sedikit karena di sini expert semua ya. Saya nggak akan terlalu banyak bicara soal basic, karena kalau saya bicara undang-undang tentu sudah pada tahu semua. Bahwa kemudian rumah susun itu diatur pertama kali secara organik dalam Undang-Undang 16 tahun 85, yang kemudian diperbarui Undang-Undang 20, juga kemudian diperbaiki lagi di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Aturan-aturan penunjangnya tentu sudah sangat familiar Bapak Ibu. Ya, mungkin sedikit selayang pandang sejarahnya, bahwa sesungguhnya rumah susun itu dulu eh, pertama kali muncul diatur itu di Permendagri kalau saya tidak salah. Karena adanya urbanisasi, adanya eh, perpindahan masyarakat dari desa ke kota, tapi lahan di kota tinggi harganya mahal, kemudian ada rumah yang dihuni secara bersama-sama, tapi kemudian tidak diatur bagaimana kepemilikannya. Lalu keluarlah yang namanya Permendagri pada waktu itu. Nah, secara organik baru tahun 85 diatur dalam undang-undang. Ya, awalnya rumah susun ini disiapkan itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, di mana tidak ada kemampuan membeli tanah secara mandiri, sehingga tanahnya dibeli secara bersama-sama, yang kemudian dibangunlah rumah susun yang konsepnya awalnya untuk MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi situasi tahun 70-an itu, kemudian tahun 70-80-an itu kemudian ternyata tidak terprediksi, di mana banyak ekspatriat, banyak orang asing yang ke Indonesia, yang itu dilirik oleh developer-developer. Sehingga kemudian rumah susun yang tadinya konsepnya itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah justru dilirik oleh investor properti untuk kemudian dibangunkan apartemen untuk ekspatriat, untuk bule-bule yang tinggal di wilayah Jakarta. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, eh, di mana sih kemudian menjadi sister regulation atau regulasi yang kemudian membuat kita tahun 85-an itu membuat Undang-Undang Rumah Susun. Ini tidak jauh dari perkembangan rumah susun di Malaysia, eh, Singapura dan Australia. Ya, itu di era-era tahun 80-an itu Singapura, Malaysia, Australia juga menyusun regulasi tentang rumah susun, yang mana kemudian kalau secara marketing, secara ke developeran itu dikenal sebagai strata title. Ya, strata title itu disebutkan di dalam beberapa peraturan negara bagian di Australia, yang dalam bahasa hukum kita sebenarnya tidak dikenal, karena strata title itu sesungguhnya sistem kepemilikan dan kepenghunian. Nah, kita menerjemahkannya menjadi rumah susun. Ya, rumah susun, yang mana rumah susun itu adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah.
terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama dan benda bersama serta tanah bersama. Nah, yang membedakan ini Bapak Ibu sekalian, adanya bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Ini yang dulu sejak awal era tahun 70-an lewat Permendagri diatur. Boleh tinggal bersama dimiliki secara bersama-sama, tapi ayo kita atur soal bagian bersamanya, benda bersamanya dan tanah bersamanya sehingga secara legitimasi hukum dia legal begitu. Tidak ada sengketa yang kemudian bisa meruncing di kemudian hari. Itulah rumah susun. Nah, yang perlu juga digarisbawahi tiga baris dari bawah ya, terutama untuk tempat hunian. Artinya, rumah susun ini boleh saja kemudian tidak difungsikan sebagai rumah hunian. Ya, boleh saja kemudian difungsikan sebagai fungsi lain ya selama kemudian dia ada bagian bersama, benda bersama dan tanah bersamanya. Itu rumah susun. Tapi secara praktis kadang-kadang marketing atau developer atau praktisi pada umumnya sering menyebut dengan cara bangunan strata title. Sesungguhnya itu adalah rumah susun ya yang mana strata title itu adalah sistem kepemilikan dan kepenghuniannya. Eh, di mana saja rumah susun itu bisa dibangun? Rumah susun bisa dibangun di tanah SHM, ya, yang mana nanti sertifikat kepemilikannya adalah SHM Sarusun, lalu bisa dibangun juga di SHGB, ya, dengan bukti kepemilikan nanti adalah SHM Sarusun juga, tanah atau barang milik negara, yang mana nanti bisa jadi juga SHM SRS dengan ketentuan tertentu, atau SKBG atau long term lease, sewa jangka panjang. Ya, di tanah wakaf juga bisa, di HPL juga bisa dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku nanti kita diskusikan lebih lanjut ke depan. Ya. Nah, tadi saya bicara rumah susun. Kalau strata title itu adalah sistem, lalu sistem yang bagaimana? Sistem yang mengatur soal rumah susun. Kalau Indonesia, rumah susun yang bagaimana? Rumah susun yang bisa rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, ataupun rumah susun komersial. Nah, kalau kita coba lihat bagaimana konteks judulnya pertemuan kita hari ini, menavigasi peran notaris PPAT, maka kemudian Bapak Ibu sekalian yang notaris PPAT itu berada pada zona atas dan zona bawah, yaitu rumah susun umum dan rumah susun komersial. Rumah susun umum itu adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ada dua jenis Bapak Ibu untuk rumah susun umum ini. Ada rumah susun umum sewa, ada rumah susun umum milik ya, yang mana kemudian menjadi bagian bisa bersinggungan dengan profesi notaris. Tentu yang rumah susun umum milik, karena itu arahnya untuk dimiliki, ya akan ada peralihan hak dari developer kepada para pembeli. Lalu yang kedua adalah rumah susun komersial, tentu dibangun untuk mendapatkan keuntungan. Nah, rumah susun komersial ini yang bahasa marketingnya itu biasa dikenal apartemen, kondotel, kondominium dan lain sebagainya. Itu ya ada dua hal ini yang kemudian perlu yang akan bersinggungan dengan Bapak Ibu notaris PPAT sekalian. Ya dan saya selalu bilang kepada kadang-kadang ada adik-adik junior bimbingan tesis skripsi juga saya bilang bahas rumah susun ini adalah membahas potensi pekerjaan di masa depan. Kenapa? Karena jumlah tanah itu terbatas, jumlah orang itu terus-terusan ada dan harga tanah itu tidak terbatas, tapi penghasilan orang terbatas. Solusinya apa ya? Rumah susun. Sehingga sebuah keniscayaan jika suatu saat nanti daerah-daerah kecil pun akan ada rumah susun umum, sederhana milik atau rumah susun komersial. Karena apa? Karena ini sesuai dengan semangat atau dinamika yang ada sekarang, eco green ya. Jadi ya tanah itu jangan sampai terlalu banyak dialihfungsikan menjadi hunian, tapi juga harus dirawat sehingga rumah susun sebuah keniscayaan. Apalagi program pemerintah sekarang adalah rumah 3 juta rumah ya. Ya salah satu jalan yang cepat untuk mencapai itu ya rumah susun. Begitu. Nah, contohnya apa? Contoh rumah susun itu ini apartemen, kondominium, townhouse, klaster dan lain sebagainya. Ada rumah susun bukan hunian, ya perkantoran. Tadi saya sampaikan di awal, fungsi utamanya hunian, tapi boleh kok bukan hunian. Yang mana yang sudah umum terjadi di Indonesia adalah perkantoran, mall, trade center, pusat grosir, ruko, dan kantor. Banyak pertanyaan soal ruko, Bapak Ibu. Memang ada developer yang terpercaya, kemudian membangun ruko itu dindingnya dua. Tapi ada juga banyak membangun ruko dindingnya satu.
Saya berkesimpulan kalau dindingnya satu harusnya dia sertifikatnya bukan HGB yang terbit, tapi dia pakai pertelaan dan terbitnya SAM Sarusun karena dindingnya satu. Begitu, Bapak Ibu. Kemudian istilah-istilah, inilah hal-hal yang membuat saya membelokkan tadi hukum tata ruang hukum tata negara tak belokkan menjadi hukum tata ruang. Karena ada istilah-istilah yang ketika saya bekerja di salah satu developer di Yogyakarta yang membangun apartemen, ada istilah-istilah yang tidak saya dapatkan ketika saya belajar hukum tata negara, hukum agraria, ketika saya belajar hukum-hukum lain di apa namanya di kampus saya. Ini saya nggak ngerti pada waktu itu pertelaan apa, bagian bersama itu apa, tanah bersama. Yang mana istilah ini muncul di kala rapat saya dengan beberapa konsultan yang datang ke kantor saya dulu. Akibat dari rasa penasaran itulah kemudian studi lanjut saya lanjutkan di soal dinamika rumah susun ya. Nah, bisa juga. Pertelaan itu, Bapak Ibu, itu adalah secara apa namanya tekstual, itu adalah bentuk gambar dan uraian yang dibuat sebelum melaksanakan pembangunan rumah susun yang disahkan oleh pemerintah daerah yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian NPP. Itu pertelaan. Nanti saya kasih contoh bentuknya. Lalu kemudian tanah bersama, tentu tanah yang di mana di atasnya berdiri rumah susun, ya, yang ditetapkan batasannya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan. Ada bagian bersama, Bapak Ibu. Bagian bersama ini, oh sebentar, pertelaan ini secara sederhananya begini. Pertelaan ini adalah mekanisme hukum dan mekanisme teknis untuk kemudian memisahkan antara unit yang dimiliki orang-orang perseorangan, ya, dan bagian bersamanya, baik itu tanah bersamanya ataupun benda bersamanya atau bagian bersamanya itu sendiri. Nah, jadi ada dokumen yang namanya pertelaan. Pertelaan inilah yang memisahkan itu semua nanti. Nah, ini yang bikin saya dulu penasaran, kok kita nggak diajarin ya di Fakultas Hukum, di Hukum Agraria dan lain-lain. Karena ternyata memang tidak banyak yang belajar di sini pada era itu. Sekarang sudah cukup lumayan lah, tapi literasi juga masih terbatas. Itulah yang membuat saya kemudian saya harus nyusun buku nih supaya banyak juga yang paham. Jadi bagian bersama, kita kembali ke bagian bersama. Bagian bersama ini adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan rumah susun. Sederhananya begini, bagian bersama itu adalah bagian struktur bangunan gedung yang ada di dalam bangunan gedung. Jadi ini tidak boleh dimiliki, diklaim oleh satu pihak. Ini adalah bagian yang dimiliki secara bersama-sama. Contohnya itu adalah lift, koridor, kolom, balok, ruang antara plafon. Jadi ada plafon, terus ada lantai di atasnya. Nah, ruangan itu adalah bagian bersama. Lahan parkir dalam gedung, ya. Sehingga kemudian pada contoh-contoh ini atau pada bagian-bagian bangunan ini itu tidak boleh dirubah bentuk, fungsi dan manfaatnya. Itu tidak boleh dirubah. Jadi dinding apa namanya kolom dan balok itu ya harus tetap berjadi fungsi kolom dan balok. Tidak boleh dikepras atau digeser atau apa tidak boleh. Karena tentu akan mempengaruhi struktur bangunan. Lalu kemudian dinding. Dinding bagian dalam di luar wallpaper atau cat itu bagian bersama. Dinding ini tidak boleh dijebol sembarangan. Jadi kalau ada yang kemudian mau membuat saklar baru atau segala macam tidak boleh serta-merta dibuat karena ada di dalam unit tidak boleh. Harus izin dulu ke P3SRS. Lahan parkir dalam gedung juga merupakan bagian bersama. Konsepnya tadi adalah segala sesuatu yang berada di dalam bangunan gedung secara struktural. Lalu benda bersama. Benda bersama adalah secara tekstual merupakan bagian rumah susun yang dimiliki secara bersama dan tidak terpisah untuk pemakaian bersama. Ya, dia bukan bagian struktural, Bapak. Dia berada di luar bangunan gedung, tapi masih berada di dalam tanah bersama, ya, yang dipakai dan digunakan juga untuk bersama. Contohnya pagar lingkungan, pos jaga, pelataran parkir di luar gedung, tapi di atas tanah bersama, fasilitas olahraga di atas tanah bersama, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya yang berada di atas tanah bersama, tapi di luar gedung. Itu adalah bagian bersama.
ya, bagian bersama yang digunakan secara bersama-sama. Lalu ada NPP. Nah, NPP ini sebenarnya menjadi core dari sebuah sertifikat rumah susun karena NPP ini dipakai di banyak hal. Secara tekstual, artinya NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara sarusun terhadap hak atas bagian bersama benda bersama yang dihitung berdasarkan nilai sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai rumah susun dan seterusnya. Jadi NPP ini, Pak Ibu, ini yang menjadi dasar kalau ada pertanyaan, kita punya nggak bagian di dalam benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama? Punya. Kepemilikan kita di dalam semuanya itu dihitung dari NPP. NPP ini nanti saya ada contohnya 0,0 sekian persen. Jadi kita punya dari sekian ribu luas bagian bersama, kita punya sekian persen. Dari sekian ribu tanah bersama, kita punya sekian persen yang artinya sekian meter persegi. Nanti itu tinggal dikalikan saja. NPP ini juga yang menjadi basis perhitungan nanti iuran pengelolaan, basis perhitungan PBB terhadap bangunan bersama dan benda bersama dan tanah bersama. Lalu kemudian juga NPP ini juga menjadi basis untuk menghitung suara di salah satu suara di P3SRS. Ya, ini core-nya dari sertifikat. Lalu ada akta pemisahan. Nah, akta pemisahan ini adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Nah, ini namun bukan akta notaris ya Bu ya, ini akta yang dibuat oleh developer yang disahkan oleh pemerintah daerah. Nah, kenapa akta namanya? Undang-undang menyebutnya akta pemisahan. Gitu, Bu, Bapak. Lalu strata title tadi saya sudah sampaikan, strata title itu kepemilikan yang bertingkat. Ini sistem, tapi di negara kita dikenal dengan istilah rumah susun sebenarnya. Lalu selanjutnya SHM SRS ini adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik HGB atau hak pakai di atas tanah negara serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Itu SHM SRS. Marketing sering bilang sertifikat strata title, ya. Lalu selanjutnya ada SKBG Sarusun. SKBG Sarusun ini dulu Makassar hampir melaksanakan ini, tapi belum, ya. Di mana saya dulu diminta oleh pemerintah Kota Makassar untuk menyusun peraturan daerah tentang SKBG Sarusun, di mana ini sebenarnya menjadi hal yang menarik untuk diperkenalkan kepada developer, tapi kemudian belum ramah oleh teman-teman perbankan, karena SKBG Sarusun ini penjaminannya fidusia. Saya pernah diskusi dengan beberapa apa namanya head legal di BTN dan BRI mengatakan ya selama regulasi tentang fidusia belum dirubah, mereka belum berani untuk kemudian memayungi atau membiayai pembelian kredit SKBG Sarusun. Ya karena jangka waktu kepemilikannya 60 tahun, Bapak Ibu. Padahal ini sebenarnya salah satu solusi supaya rumah susun itu agak murah harganya. SKBG Sarusun ini dia tetap harus pakai pertelaan juga. Ya, nah, yang membahagiakan adalah sesungguhnya di 2023 atau 22 saya lupa, itu sudah ada peraturan daerah, peraturan menteri yang kemudian menjadi petunjuk teknis atas penerbitan SKBG Sarusun, yang mana kemudian sertifikat SKBG Sarusun ini akan menjadi apa namanya surat berharga. Itu yang disampaikan oleh Kementerian PUPR pada waktu saya berdiskusi dengan mereka waktu penyusunan peraturan menteri ini tahun 2021 kalau nggak salah Pak Ibu. Ya, SKBG ini bagian juga yang nanti menarik, meringankan kalau mau investasi di sini para developer karena tanahnya itu berada di tanah wakaf untuk dikerjasamakan atau tanah negara yang dikerjasamakan juga. Begitu. Kemudian ada sinking fund. Sinking fund ini sederhana saya sering sebut sebagai dana abadi dari para pemilik satuan rumah susun yang digunakan sebagai cadangan yang fungsinya untuk membiayai kegiatan renovasi, penggantian, modifikasi, atau perbaikan-perbaikan. Ini sinking fund. Berbeda dengan iuran wajib tiap bulan. Iuran wajib tiap bulan itu adalah IPL, di mana wajib dibayar oleh anggota P3SRS yang digunakan untuk pengelolaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Beda sinking fund dan IPL ini adalah, kalau sinking fund ini jarang terpakai, kecuali ada kerusakan atau ada peningkatan kualitas terhadap bangunan rumah susunnya. Tapi kalau untuk operasional itu pakainya IPL, Pak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk nih kepada dinamika permasalahannya. Eh, saya coba lihat dulu dari aspek perizinan ya, karena banyak juga Bapak Ibu notaris yang kemudian kan juga memahami secara detail sekali soal perizinan.
di sini dinamikanya tentu sudah banyak nih, dari mulai artist planning, kejelasan sertifikat, sampai dengan kemudian arahnya pada proses penjualan itu nanti PPJB. Itu dinamika masalah semua tuh Bapak Ibu yang kemudian menjadi problem ya. Nanti saya akan bicara sedikit-sedikit soal case yang terjadi ya. Nah, ini proses perizinannya. Banyak sekali developer yang kemudian meletakkan pertelaan tadi yang saya sampaikan itu belakangan. Mereka meletakkan pengurusan pertelaan itu berada di ujung proses ketika bangunan sudah jadi baru mereka urus. Padahal itu beresiko Bapak Ibu. Beresiko kenapa? Karena sering kali yang terjadi luasannya geser, luasannya tidak pas. Sehingga kemudian dinamikanya adalah risiko finansial. Yang betul sesungguhnya secara regulatif, baik itu yang sekarang di Omnibus nomor 6 2023 maupun Undang-Undang 20 sebenarnya sudah meletakkan pertelaan itu di awal. Jadi setiap orang mau bangun rumah susun itu sudah harus punya rencana pertelaan. Rencana pertelaan yang kemudian sebagai syarat dari IMB atau PBG sekarang, yang mana kemudian kalau sudah ada itu maka sudah boleh melakukan pemasaran atau tadi pre-project selling tadi yang disampaikan Mas Ramzi ya. Pre-project selling ini sebenarnya harus secara legal dilakukan setelah ada kepastian dan kejelasan tentang rencana pertelaan, IMB dan syarat-syarat lainnya. Sehingga kemudian itu aman baik dari aspek developer maupun pada aspek pembeli. Lalu kalau dia sudah selesai membangun, kemudian dia mengurus SLF. Dari SLF kemudian mengurus dokumen pertelan untuk disahkan. Ya, setelah dokumen pertelan itu disahkan, barulah kemudian akte pemisahan itu juga disahkan sampai kemudian pengajuan pendaftaran SHM Sarusun kepada BPN. Ini true story Bapak Ibu. Ketika riset disertasi saya di level kementerian dan beberapa kantor pertanahan juga banyak yang kemudian masih kikuk ya menerbitkan SHM Sarusun ya, sehingga kemudian ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji ya, padahal ini kan bagian dari yang seharusnya menjadi hal mudah untuk dilakukan. Saya punya problem di Makassar sampai sekarang belum selesai, masih saya urus penerbitan sertifikat SHM Sarusun yang bangunannya tidak satu lantai, Bu. Jadi umumnya kan orang punya apartemen kondotel itu satu lantai saja. Lantai-lantai selanjutnya sertifikat sendiri. Tapi di Jogja sudah ada sih, sudah selesai. Tapi di Makassar ini ruko 3 lantai dalam satu kawasan rumah susun itu disertifikatkan. Nah, ini per lantainya akhirnya teman-teman BPN menerbitkan sertifikat sendiri. Nah, ini problem ya. Nanti kalau ada yang nakal digadaikan satu-satu repot. Seharusnya mereka menjadi satu kesatuan sertifikat. Begitu Bapak Ibu. Dan saya bilang tadi, ternyata teman-teman BPN sendiri masih banyak beberapa yang kikuk, belum begitu kemudian familiar dengan proses penerbitan SHM Sarusun ini. Ya. Barulah kemudian setelah SM Sarusun jadi pertama kali terbit atas nama developer, barulah kemudian dilaksanakan ya kalau jual beli kan tentu Bapak Ibu sudah paham sekali ya, lalu balik nama atas nama end user dan ternyata masih ada proses lagi selanjutnya yaitu membentuk P3 SRS. P3 SRS ini juga ada akte pendiriannya dan lain-lain yang disahkan oleh kepala daerah. Akte pendirian, ADART dan lain-lain itu juga bisa menjadi bagian dari proses kegiatan Bapak Ibu notaris ya, di mana kemudian ini juga dibuat gitu ya. Itu proses secara umum ya, bagaimana SHM Sarusun sampai P3 SRS terbentuk. Ya, lalu selanjutnya pada aspek pembangunan. Kejelasan status hak atas tanah itu juga sering menjadi dinamika permasalahan yang sangat sering toh Bapak Ibu notaris PPAT terlibat di dalamnya. Ada beberapa eh, rumah susun ya, bahkan ini BUMN yang tanahnya itu 2 bidang, tidak dijadikan satu bidang. Nah, perlu nanti Bapak Ibu coba baca lagi undang-undangnya, ternyata tanah bersama itu sebidang. Saya tidak tahu bagaimana mendefinisikannya lagi secara spesifik. Sebidang tanah, tanah bersama adalah sebidang tanah. Jadi kalau dia 2 bidang, maka nggak masuk tuh kategori yang ada di dalam undang-undang. Maka dia harus dijadikan satu. Ya, nggak bisa 2 bidang. Itu harus jelas. Pokoknya ada salah satu developer yang kemudian sertifikat HM Sarusunnya terbit
di atas 2 bidang HGB. Wah, ini beresiko nih nanti suatu saat. Cuman saya tidak dalam kapasitas cari gara-gara, jadi ya sudah, biarin aja deh, nanti kalau mereka dapat masalah kan tinggal tahu siapa dokternya kan gitu, Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian ini juga problem dulu di era undang-undang yang lama, pembangunan itu tidak boleh secara parsial. Jadi SHM Sarusun pertelaan itu tidak bisa diurus kalau bangunan belum selesai semua. SLF tidak bisa diurus kalau bangunan belum selesai semua. Nah, ini kan menjadi kendala nih Bapak Ibu. Bagaimana ngitung pertelaannya sehingga bisa 100% membaginya dan lain-lain sebagainya. Ini jadi problem sehingga di dalam ketentuan omnibus di Undang-Undang Nomor 6 PP 16 2021 itu kemudian membuka ruang, memang tidak secara implisit bicara bahwa boleh dibangun parsial, tapi kemudian ada makna di situ di dalam PP itu yang kemudian membuat pertelaan itu bisa diterbitkan secara parsial. Nah, ini butuh mekanisme pengalaman Bapak Ibu, bagaimana menentukan Mas eh, Eko, Mas Eko. Oh itu. ya, bagaimana menentukan pembagian terhadap SHM Sarusun yang akan diterbitkan secara parsial. Lalu kemudian ketentuan fisik bangunan ya, apartemen, kondotel ini sering kali menjadi masalah karena kemudian kadang dinamika investasi itu berubah-ubah membuat developer tuh lebih pinter dibandingkan kita yang berada di bidang hukum ini, yang membuat kita harus menentukan fisik bangunan ini sesuai nggak dengan standar-standar bangunan. Kalau menyebut apartemen harus bentuknya bagaimana, kondotel bagaimana. Lalu sejak awal juga Bapak Ibu harus juga bisa menasihatkan SLF harus diselesaikan dan harus disusun sejak awal karena SLF ini yang memakan waktu cukup lama yang sering menjadi problem kok SHM Sarusun lama ya karena SLF-nya belum selesai. Lalu fungsi tiap ruang itu harus sesuai dengan IMB. Ada hal menarik Bapak Ibu di mana ketika ada orang yang membeli rumah susun kemudian di sertifikat tertulisnya rumah susun campuran. Ya, tidak ditegaskan yang dia beli itu fungsinya hunian atau bukan. Nah, kemudian terjadi di mana dia punya 2 unit, yang satu unit dia jadikan kantor untuk menerima tamu, pelamar, tamu-tamu kantor, yang satu rumahnya dia. Ketika ditegur, dia bilang bagian mana yang saya langgar, karena fungsinya campuran. Yang ini saya punya satu rumah, yang satu saya jadikan kantor, padahal dalam satu gedung, satu lantai. Nah, itu yang menjadi problem. Jadi harus sesuai dengan IMB, Bapak Ibu. Karena nanti impact-nya adalah dari aspek keamanan dan lingkungan hidup. Ya. Lalu kemudian gambar forkon bukan dasar penyusunan rencana penjualan. Yang terjadi adalah developer itu sering kemudian menyusun pertelaannya sendiri atau menyusun luasan-luasannya sendiri berdasarkan gambar forkon. Gambar forkon itu gambar for construction drawing. Ya, itu gambar yang dipakai untuk dari namanya kan jelas for construction drawing. Dipakai untuk konstruksi, bukan untuk nyusun pertelaan. Kalau pertelaan lain lagi harus disusun dengan rumus tersendiri sehingga ada angka-angka yang kemudian bisa keluar dan berbeda dengan luasan yang ada di for construction drawing. Ya, lalu masalah lain apa? Masalah lain adalah syarat 20% dari total rumah susun itu harus eh, menyediakan, ya, developer harus menyediakan sekurang-kurangnya 20% dari total rumah susun komersial untuk dibangun rumah susun bagi MBR atau disediakan bagi MBR. Ini dinamika yang nggak selesai dari awal Undang-Undang 20 sampai sekarang kalau kata saya. Kenapa? Memang betul sekarang di dalam PP 13 itu menyatakan bisa dikonversi ke dalam uang dan uangnya diserahkan kepada BP3, Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Tapi sampai sekarang saya belum tahu tuh BP3-nya di mana dan bagaimana mekanisme konversinya ini nanti. Dan nilai 20% ini walaupun di dalam PP dijelaskan ada rumusnya, ini tinggi sekali Bapak Ibu. Saya sedang menulis jurnal membicarakan tentang kepastian hukum dan sustainability bisnis ya berkaitan dengan penyediaan rumah susun umum yang 20% dari total luas ini. Gila ini. Ini tinggi sekali. Ya, kalau bayangkan kalau ongkos habis pakai untuk membangun rumah susun itu 100 M begitu, maka kemudian kurang lebih lah 20 M harus disediakan. Dari regulasinya saja tidak jelas menyediakan. Nah, ini menyediakan menjual, menghibahkan, menyewakan atau bagaimana? Kalau kata teman-teman PU saya diskusi dulu waktu penyusunan regulasi mereka, oh ini pasti dijual. Kalimatnya menyediakan bagaimana bisa bicara itu pasti dijual?
Ini problem Bapak Ibu yang tentu kita sebagai orang yang berprofesi hukum sangat mungkin sekali ditanyakan hal-hal seperti ini. Apalagi orang taunya kalau mau ngurus berkaitan dengan tanah ke notaris begitu Bapak Ibu. Lanjut, Mas Ramzi, mungkin saya agak cepet-cepet ya takut kesorean nanti karena panjang sekali judulmu ini Mas yang harus saya Siap, jelaskan. aman aja, Pak. Pertelaan itu wajib tersedia sejak awal proses pembangunan, Bapak Ibu. Dari aspek pemasaran sebelum pembangunan itu boleh dengan syarat tertentu dan ini sering kali menjadi problem ketika teman-teman aparat penegak hukum itu membenturkan pembeli yang iseng dengan developer. Ada ketentuan pasal 152 atau 154 Undang-Undang Perumahan yang mengatakan dilarang orang itu menjual rumah atau satuan lingkungan perumahan ya yang tanahnya belum diselesaikan. Padahal rata-rata developer itu jualnya kan pre-project selling gitu loh. Sehingga kalau kemudian proyeknya belum dimulai ya mereka sudah mulai memasarkan. Kadang ini dibenturkan kena undang-undang perumahan, kena undang-undang rumah susun. Ini yang kasihan. Ya, maka Bapak Ibu harus betul-betul berhati-hati dalam proses penjualan sebelum pembangunan ini. Bagaimana menyusun PPJB-nya dan lain-lain. Karena saya sedang menangani itu juga di salah satu Polda. Ya, lalu jual beli rumah susun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB, AJB setelah bangunan selesai dan terbit SHM Sarusun. Pertelaan itu wajib sebagai lampiran. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu klien saya pernah eh, luasan pertelaannya itu ternyata selisih dengan apa yang dijanjikan. Wah, ini berbahaya. Berbahayanya secara finansial karena rata-rata bunyi PPJB selisih lebih eh, kalau luasan yang terbit lebih sedikit maka harus mengembalikan uang. Kalau luasan yang terbit lebih banyak maka pembeli harus membayar ya. Kalau luasan lebih banyak aman Bapak Ibu. Tapi kalau ternyata kemudian luasannya lebih sedikit, kalau yang berbeda cuma 1 unit doang nggak masalah. Tapi kalau yang berbeda 500 unit kali perbedaannya 2 meter, cilaka itu Bapak Ibu. Ya, sehingga kemudian edukasi materi PPJB ini bagi developer itu penting sekali. Ya, kita semua sebagai insan hukum tentu sudah sangat familiar bagaimana menyusun kontrak jual beli atau PPJB dan lain-lain. Tapi spesifik soal rumah susun, soal perumahan, ya kita perlu juga menasehatkan bagaimana dan supaya terlindungi semua. Lalu coba kita cek kemudian aspek dinamika yang terjadi saat serah terima. Serah terima juga dituangkan dalam bentuk berita acara, dilakukan setelah seluruh bangunan dinyatakan selesai dibangun, ya kewajiban pembeli tentu harus dilunasi semua. Perlu kemudian pelaku pembangunan juga sudah menunaikan janji-janji dalam pemasarannya, ya fitting out dilakukan setelah serah terima dan otomatis iuran wajib berlaku. Nah ini Bapak Ibu, saya tidak tahu ya bagaimana biasanya rekan-rekan notaris menjadi mitra developer ya. Tapi ketika saya menjadi konsultan atau mitra, saya selalu menyampaikan bahwa developer jangan jangan berkedudukan sebagai seorang dermawan ya, di mana kemudian kalau pembeli itu menolak untuk serah terima ya diiyakan saja. Lah bagaimana dengan nasib kalau ada operasional bangunan? Sehingga kemudian yang menanggung developer begitu ya jangan kalau bisa segera jadwalkan serah terima lalu kemudian dioper tuh iuran-iuran soal operasional bangunan ya jadi jangan mau kadang pembeli itu kemudian mengakali ntar aja deh serah terimanya ntar aja deh serah terimanya tapi dia seminggu sekali nginep di situ. Nah, itu kan operasionalnya lumayan tinggi Bapak Ibu ya karena walaupun dia berada di lantai 15 tapi kan dia pakai lift, pakai lampu koridor ya pakai parkiran. Nah, ini harus diperhatikan, kasihan juga developernya. Ya, serah terima pertama kali mulai terhitung sebagai masa transisi pembentukan P3 SRS. Ya, lalu kemudian serah terima rumah susun harus dilengkapi dengan akte jual beli, SHM series dan SKBG. Ya, lalu aspek pemilikan ini juga dinamikanya adalah soal tanda bukti kepemilikan berupa SMSRS atau SKBG beserta dokumen pertelaan. Sifat dari SHM Sarusun itu terkuat terpenuh turun-temurun selama kemudian SHGB-nya masih tetap hidup ya kalaupun SHGB-nya sudah habis maka kemudian tinggal diperpanjang. SKBG SRS itu waktu kepemilikannya 60 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan alas hak atau usia bangunan. SKBG itu dijaminkan fidusia, NPP itu bukti kepemilikan atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
NPP juga menjadi bukti suara, tata kelola biaya, iuran pengelolaan, PBB, pecah PBB, itu juga menjadi permasalahan sendiri yang tentu nanti kita harus bisa menjawab sebagai orang yang dianggap ahli dalam hukum perumahan, pertanahan, ataupun rumah susun. Lalu kemudian dari aspek kepenghunian Bapak Ibu, ini yang paling sering menurut saya terjadi konflik ketika pembentukan P3SRS. P3SRS itu adalah paguyuban RT lah, kalau di landed house di rumah perumahan itu RT, yang mana dia mengurusi di luar dan di dalam atas kepentingan pemilik rumah susun, di luar dan di dalam pengadilan maksud saya. Ya. Nah, proses pembentukan P3SRS ini yang kemudian akan menjadikan problem karena banyak yang punya perspektif seakan-akan P3SRS ini digaji dan ngurusin uang banyak, padahal uang itu harus dipakai at cost, selesai 1 bulan itu biaya operasional ya itu yang harus dihabiskan. Kalaupun kemudian masih ada sisa, maka sisanya itu secara proporsional harus menjadi pengurang terhadap operasional yang akan datang itu, atau diletakkan di tempat yang lain sesuai dengan regulasi P3SRS. Lalu bagaimana suara-suaranya Bapak Ibu? Ada 3 suara dalam pemilihan P3SRS. Pemilihan panitia musyawarah, pemilihan pimpinan musyawarah itu pakai suara terbanyak, one name, one vote ya, walaupun dia punya lebih dari 1 unit, tapi tetap one name, one vote. Misalnya punya 5 unit ya sudah, nama yang di dalam sertifikat itulah yang dipakai untuk menjadi suara dalam proses pemilihan panitia musyawarah. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan eh, kepemilikan dan pengelolaan itu dapat dikuasakan kepada penghuni secara tertulis, ya. Lalu pengambilan keputusan atas kepentingan kepenghunian berdasarkan suara keanggotaan P3SRS. Ya, sehingga ada 3 suara, suara one name one vote, suara NPP, dan suara keanggotaan. Siapa saja anggotanya? Anggotanya bisa jadi pemilik yang sekaligus penghuni di situ, atau penghuni yang diberi kuasa oleh pemilik. Itu Bapak Ibu. Lalu kemudian P3SRS wajib menyusun house rules atau peraturan kepenghunian dan mendaftarkannya ke pemerintah daerah. Ini aspek regulasi dan permasalahannya itu banyak sekali regulasi yang mengatur tentang rumah susun, ya, dari Menteri PU ngatur, Menteri ATR BPN ngatur, Menteri Keuangan ngatur, Mendagri ngatur, belum Perda, peraturan kepala daerah, belum PP yang berkaitan. Udah banyak banget Bapak Ibu. Ini harus dikorelasikan semua dan tidak sedikit yang kemudian agak bersinggungan atau bersenggolan lah, nggak sejalan. Undang-Undang 20 2011 dianggap masih banyak celah, lalu disempurnakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Itu pun masih banyak hal yang perlu didiskusikan. SDM pemerintah tadi saya bilang masih banyak yang kikuk, baik di Dinas PUPR maupun di BPN masih banyak yang kikuk, Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian dinamika lain ada sirang sengkarut kepentingan wewenang antar lembaga atau dinas, ya, oper-operan kepentingan, pengawasan yang kurang tegas, pelaku pembangunan tidak berpengalaman dan terlalu mengejar keuntungan semata. Ini rule of the games dalam proses berjalannya suatu penyelenggaraan suatu rumah susun, ya, di mana ada dinamika tadi yang saya bilang 20% kewajiban bagi MBR, pertelaan itu sudah harus ada sejak awal, ya, pemasaran yang dilakukan sebelum pembangunan itu ada regulasi yang harus diikuti, lalu kemudian PPJB itu harus ada hal-hal yang pasti dalam hal yang diperjanjikan. Ini contoh gambar pertelaan Bapak Ibu, ya, yang kemudian ada makna di balik warna-warna yang ada itu merah, kuning, biru, dan hitam. Hitam tanah bersama, biru benda bersama, merah bagian bersama, kuning benda bersama. Ini adalah contoh dokumen uraian pertelaan yang tadi saya sampaikan. Tower yang dibangun belum 100% yang dibangun, sehingga kemudian ada bagian-bagian yang masih kita coret. Ya, di situ ada blok tower nomor lantai berdasarkan izin SLF, berdasarkan sertifikat. Jadi Bapak Ibu, kadang nomor lantai itu suka berbeda. Nomor lantai berdasarkan teknis itu urut, biasanya 1 sampai 20 urut, nggak ada satu angka pun yang terlewatkan. Tapi kadang-kadang nomor lantai berdasarkan sertifikat itu ada yang beda.
Bedanya di mana? Kadang-kadang ada beberapa kepercayaan angka 4 itu angka mati, angka 13 angka sial. Jadi kadang lantai 4 di dalam pemasaran nggak ada, 13 nggak ada, 14 nggak ada, 24 nggak ada. Itu kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau lantai teknis itu urut ya. Lalu ini uraian pertelaan ya. Uraian pertelaan itu tadi menguraikan hal-hal yang tercantum di sini, diuraikan semua, lift-nya, koridor, lobi, dan lain-lain diuraikan semua. Lalu kemudian ini bentuk SHM-SRS sebelum elektronik. Elektronik saya masih menunggu Bapak Ibu. Saya ada mengajukan beberapa di Makassar, di Jogja, Jakarta. Belum terlihat bentuknya sampai sekarang. Karena saya berdiskusi terakhir 2 minggu yang lalu dengan Pusdatin di BPN. Mereka juga mereka pede bilang nanti yang terbit 1 lembar itu. Lah saya bilang bagaimana 1 lembar? Wong di SHM sebelumnya saja gambarnya ada 3, gambar tanah bersama, gambar lantai bersangkutan, dan gambar unit. Itu Bapak Ibu ya. Ini masih menunggu ya. Di sini ini ada NPP di bawah itu 0, sekian sekian sekian. Nah, itu NPP itu tadi yang saya ceritakan. Lalu kemudian ini SKBG Sarusun sesuai dengan Permen PUPR nomor 17 tahun 2021. Nah, ini yang menurut saya cukup seksi nanti untuk kemudian bisa menjadi komoditi baru yang digunakan untuk mengisi kebutuhan rumah bagi masyarakat ya, backlog diisi dari sini. Ya, sertifikatnya kurang lebih mirip lah Bapak Ibu. Hanya saja yang menerbitkan nanti bukan BPN tapi instansi teknis yang berhubungan dengan tata ruang atau pekerjaan umum, begitu kata Permen PU 17 ya. SKBG Sarusun, kemudian di mana peran strategisnya notaris PPAT? Ya tentu ada pra pembangunan, saya membaginya ada pra pembangunan dan pre-project selling. Notaris sangat berperan penting dalam proses jual beli dan pembebasan lahan ya, notaris PPAT. Lalu soal penggabungan tanah, penyesuaian haknya, apakah tetap HGB ataukah HHM atau seperti apa? Ya persiapan dokumen legal perizinan itu peran notaris semua tuh. Bapak Ibu, ada peran juga PPAT kalau berkaitan dengan tanahnya. Lalu di aspek pre-project selling, bagaimana mempersiapkan dokumen pertelaan, bagaimana persiapan dokumen PPJB. Tadi saya bilang, hati-hati nyusun dokumen PPJB. Perbedaan luas, apa-apa yang diperjanjikan, kapan serah terima, itu harus betul-betul dilihat. Persiapan dokumen kredit dan pembiayaan, persiapan dokumen legal pemasaran. Nah ini konsultasinya kan nggak akan jauh-jauh. Kalau udah urusan tanah ya ke notaris atau PPAT. Ya, syukur-syukur bisa sepaket semuanya tuh. Lalu kemudian peran strategis lainnya itu adalah dalam proses pengesahan dokumen pertelaan, persiapan AJB, warkah, roya, sertifikat HGB-nya mau ditaruh di mana, lalu persiapan dokumen pinjam pakai. Ini pinjam pakai ini juga jadi masalah tersendiri, ya. Lalu ke dalam proses pasca pembangunan, proses penyusunan dokumen serah terima, pembentukan P3SRS, akte pendiriannya, ADART-nya, lalu balik nama SHM Sarusun. Nah, ini yang kemudian juga menjadi dinamika yang harus juga kita perhatikan sebagai insan hukum yang dimintai konsultansi soal ini. Itu barangkali, nah ini buku saya Bapak Ibu. Saya sedang menyusun sekul buku. Yang pertama adalah sejarah pengaturan rumah susun. Insya Allah awal tahun depan mungkin kalau lancar semua, saya akan menerbitkan buku tentang sertifikat hak milik satuan rumah susun. Saya akan jabarkan contoh-contohnya di situ. Nanti ada dinamika permasalahan rumah susun dan seterusnya lah Bapak Ibu. Eh, Kemudian saya juga nulis tentang politik hukum bangunan gedung. Nah, ini nanti mungkin yang akan terbit. Ya, saya minta doa restunya, mudah-mudahan sehat dan lancar semua sehingga bisa menjadi referensi. Karena ketika saya nyusun disertasi, pusing saya nyari referensi Bapak Ibu. Tidak ada referensinya. Begitu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya sangat senang kalau bisa diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau belum bisa nanti jadi PR buat saya. Mudah-mudahan bisa kita jawab semuanya. Matur nuwun, Mas Ramzi. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zaki atas pemaparannya. Saya berasa sudah naik
bangunan vertikal 25 lantai Mas, dengar pemaparan Mas Zaki tadi. Tapi naik tangga Mas, nggak naik liftnya. Karena kompleks banget tadi itu loh. Oke Mas Zaki, ini mulai sudah ada satu 2 pertanyaan di kolom chat Mas Zaki, tapi sebelumnya izinkan saya untuk sedikit berdiskusi dengan Mas Zaki, berkaitan dengan pemaparan Mas Zaki tadi. Mungkin yang saya ingin diskusikan, pertama berkaitan dengan PPJB versus AJB tadi Mas Zaki. Karena, sepemahaman saya, koreksi kalau saya salah, nanti kita diskusi bersama, PPJB ini kan perjanjian pendahuluan, kaitannya dengan suatu proses administrasi pertanahan sehingga belum bisa di-AJB-kan. Contoh, sertifikatnya sedang proses pewarisan, contoh sederhananya begitu. Contoh sertifikatnya sedang proses roya, atau secara administratif perpajakannya sedang berjalan. Sehingga PPJB ini bisa kita buatkan sebagai perjanjian pendahuluan. Nah, yang menjadi unik, Mas Zaki, ketika PPJB di sini berkaitan dengan bangunan. Karena karena strata title tadi Mas Zaki sampaikan bahwa bangunannya harus jadi dulu, baru kita bisa pre-project selling, ya kan? Kemudian kalau saya sedikit, mengulik lagi secara lebih dalam, setahu saya ada suatu, asas dalam perjanjian bahwa ketika objek perjanjian ini belum ada objeknya, maka dilarang membuat perjanjian. Sehingga, menjadi suatu hal yang linier gitu loh Mas Zaki, bahwa memang objeknya sedang dalam proses bangun, sehingga setelah bangun baru bisa di pre-project selling. Artinya baru bisa di-PPJB-kan. Nah, eee, versus tadi kembali lagi PPJB dan AJB, apakah dalam konteks strata title atau bangunan vertikal bisa dibenarkan untuk bangunan yang sedang proses sehingga atau belum jadi? Sementara dalam versi saya di daerah mungkin, itu objeknya adalah tanahnya Mas Zaki, objeknya adalah tanahnya, administratif berkaitan dengan tanahnya yang belum siap. Itu yang pertama Mas Zaki. Kemudian yang berkaitan dengan fidusia, saya masih sedikit berputar ini, memang di undang-undang fidusia sudah diatur mengenai tanah-tanah yang, sarusun yang berdiri di atas tanah HPL, digunakan jaminan fidusia. Kenapa perbankan mungkin ada sedikit kekhawatiran di situ, sementara, yang dimaksud dengan fidusia itu apa yang diserahkan? Apakah SHMRS-nya atau SHGB sorry, atau, tanah HPL-nya tadi, tanah HPL-nya dijadikan agunan? Kenapa bank khawatir ketika ternyata bank bisa menerima SHMRS-nya, begitu Mas. Yang ketiga mungkin sambil teman-teman silahkan, tambahkan di kolom pertanyaan lebih banyak lagi. Yang ketiga Mas, kita melihat dalam konteks benda bersama, tanah bersama, dan, barang bersama. Mas, saya mengandai-andai, dalam konteks bersama-bersama tadi, apakah harus vertikal? Bisakah itu horizontal? Sehingga, bangunan yang horizontal dengan memenuhi unsur ketiganya tadi menjadi, strata title atau pertelaan, dan terbitlah sertifikat dalam bentuk SHMRS. Dapatkah demikian? Terima kasih Mas Zaki. Setelah ini saya akan bacakan pertanyaan dari kolom chat. Jan, elok tenan no, Mas Ramzi iki. Ampun ampun Mas, ampun Mas. Oke, kaitan PPJB versus AJB, Mas. Saya mohon dikoreksi ya kalau salah. Jadi begini, Mas, dalam konteks praktis yang saya alami, biasanya PPJB-nya berbunyi begini. Pada saatnya nanti akan melakukan jual beli, begitu, Mas. Ya, biasanya begitu PPJB-nya berbunyi. Jadi dia sebentar, dia akan seperti itu, Mas. Jadi eh, tadi pre-project selling itu bukan pada waktu bangunan sudah jadi baru boleh dilaksanakan, Mas. Pre-project selling itu bisa dilakukan sebelum bangunan selesai. Hanya saja regulasi di dalam undang-undang mengatakan kalau dia mau melaksanakannya dengan PPJB notariil, maka minimal bangunannya harus 20% sudah terbangun. Saya lupa pasal berapa, tapi ada disebutkan seperti itu. 20% bangunan terbangun, lalu kemudian ada IMB, ada PBG, ada tanah bersama yang sudah selesai urusan dengan pemilik sebelumnya, lalu ada jaminan perbankan kalau saya tidak salah di dalam pasalnya bicara seperti itu. Sehingga kemudian PPJB yang dimaksud boleh dilaksanakan itu adalah PPJB yang notariil. Nah, kalau kita memaknai demikian, maka ya kemudian PPJB bawah tangan, Warmek itu mungkin sangat lazim dilakukan.
Atau beberapa developer tidak meletakkan PPJB sebagai bukti pembeli atau bukti pemesanan sebelum syarat tadi terpenuhi ya di masa pre-project filing biasanya mereka memakai perjanjian pendahuluan atau perjanjian pemesanan gitu Mas. Ya, begitu. Itu yang kemudian sering diakali karena memang kalau tidak punya kekuatan finansial yang cukup, ini agak berat ya. Rata-rata pembangunan rumah susun itu menjualnya pre-project selling. Sebelum bangunan itu jadi atau sebelum bangunan itu dilunasi, biasanya mereka tuangkan dalam PPJB. Nah, PPJB ini kemudian tidak hanya mengikat tanahnya saja, tapi mengikat juga terhadap janji-janji dan bonus-bonus biasanya yang ada di dalam proses penjualan. Sementara AJB kan tidak bisa lagi menguat itu. AJB ya murni jual belinya saja. Sehingga dulu ada pernah pertanyaan, apakah PPJB-nya masih berlaku? Selama bonusnya belum ditunaikan secara tuntas, selama janji dalam PPJB belum ditunaikan secara tuntas, maka PPJB menjadi dokumen yang juga masih berlaku. Begitu. Ya, ini dalam aspek praksis ya, Mas ya. Begitu. Lalu yang kedua tadi soal fidusia. Fidusia ini bukan untuk SHM SRS, Mas Ramzi, tapi fidusia ini untuk SKBG. Jadi bangunan yang tanahnya itu tanah wakaf yang dikerjasamakan atau tanah negara atau tanah daerah, ya, sehingga kemudian di atasnya itu muncul pertelaan, lalu muncul SKBG Sarusun. Nah, SKBG Sarusun inilah yang kemudian menjadi agunan yang difidusiakan. Nah, perbankan itu masih menolak BTN yang kita tahu selama ini concern di bidang perumahan ya. Kenapa kita nggak bisa memayungi itu? Kenapa? Karena perlindungan hukum terhadap pengeksekusian barang yang mau difidusiakan ini, benda yang mau difidusiakan ini itu belum jelas, belum tegas dan memakan waktu yang lama dan itu merugikan perbankan. Nah, itu yang kemudian masih ditolak oleh perbankan. Saya belum mau, Mas, memayungi itu. Kenapa? Karena kalau mau mengeksekusi susah, dia bilang. Harus ke pengadilan dulu, harus ini, harus itu. Kalau undang-undang fidusia berubah dan itu mudah ya enak gitu. Ya, karena harus cepat toh. Kalau tidak cepat eksekusinya, bank rugi. Jaminannya dia sisa tinggal 30 tahun, untuk proses hukumnya saja butuh waktu 5 tahun, nah selesai Mas perbankan. Begitu. Nah, yang terakhir soal bagian bersama benda bersama atau rumah SHM Sarusuni tadi, apakah harus vertikal? Enggak, Mas. Dia bisa apa namanya horizontal, landed begitu, selama kemudian fisik-fisik bangunannya itu kayak dindingnya satu, ya Mas ya, kayak fasilitas yang dipakai ruko itu kan sangat sering dindingnya satu. Pembuangan, mohon maaf, septic tanknya, pembuangan limbahnya, sumurnya satu. Nah, harusnya yang begitu itu sudah sudah SAM Sarusun. Ya, kenapa? Karena ada ada manfaat bersama, ada pemanfaatan bersama terhadap fungsi bangunan. Ya, baik itu pembuangannya dan lain-lain. Karena itu masuk ke dalam tadi Mas bagian bersama. Misalnya septic tank atau sumur yang kemudian berada di tanah bersama itu bisa jadi benda bersama. Kalau dia berada di struktural begitu bisa menjadi bagian bersama. Dan itu harusnya sudah SHM Sarusun. Begitu. Ya. Itu Mas. Dan SHM Sarusun itu lebih menguntungkan Bapak Ibu sekalian. Kalau tentu Bapak Ibu tahu regulasinya, SHM Sarusun itu, sorry, perumahan landed itu, fasum fasosnya, PSU-nya, prasarana, sarana dan utilitas umumnya itu wajib diserahkan kepada pemerintah daerah. Wajib jalan, taman, tempat ibadah yang ada di dalam perumahan itu wajib diserahkan. Tapi kalau rumah susun tidak, dia sudah ada regulasi sendiri. Jadi PSU yang ada di dalam kawasan tanah rumah susun itu tidak perlu diserahkan ke pemerintah daerah karena solid, paling solid tuh. Jadi kalau kita beli tanah 10.000 meter ditegakkan rumah susun, solid 10.000 meter punya kita. Tapi kalau kita beli rumah landed 10.000 dan pecah kapling, nanti kita kehilangan jalan, kehilangan taman dan pasus lainnya. Begitu. Yang wajib diserahkan kepada pemerintah daerah. Gitu Baik, Mas. terima kasih Mas Zaki. Kemudian saya coba bacakan pertanyaan di kolom chat dari Mbak Nurmala Azahra. Pertanyaannya adalah apa saja yang dicantumkan dalam AJB apartemen dari A ke B? Terima kasih. Maksudnya dari A ke B itu maksudnya apa ini? Jual beli kali ya dari A ke B gitu kali ya. Silakan Mas Zaki.
Ya, secara umum sama sih, Mbak. Paling nanti ya yang menjadi pembeda kan adanya pencantuman luas tanah bersama ya karena yang dibeli solid soalnya termasuk unitnya misalnya katakanlah 32 meter persegi gitu. 32 meter persegi itu termasuk di dalamnya tanah bersama sekian ribu meter ya SHGB nomor sekian beserta NPP-nya. Nah, itu yang harus dicantumkan. Ya, sehingga tidak hanya sekedar tanah, tidak hanya sekedar unitnya saja, tapi juga menyebutkan tanah bersamanya dan NPP, karena itu solid dibeli jadi satu tuh. Unitnya 32 meter persegi itu dibeli, NPP sekian persen tadi itu dibeli, tanah bersama itu tersebutkan bagiannya didasarkan pada NPP tadi. Itu yang harus dicantumkan semua, selain hal-hal umum yang tentu Bapak Ibu lebih expert dibandingkan saya. Begitu. Kalau hal lain ya hanya itu saja, luas unit, NPP, dan tanah bersamanya. Ini termasuk penjualan pertama dari developer ke pembeli pertama gitu ya Mas Zaki ya? Maksudnya gimana nih? Artinya tadi pertanyaan lanjutannya si Mbak Nurmala Zahra, itu ketika dari developer dia jual ke pembeli pertama, PPAT ini apa saja yang harus dicantumkan dalam AJB-nya? Sama seperti yang tadi Mas Zaki jelaskan atau ada pembeda? Enggak, sama aja Mas, karena solid toh nanti tentu NPP-nya akan berbeda, luas tanah bersamanya akan sama, luas unitnya berbeda-beda. Itu. Maka kan harus Baik, dilihat di dalam sertifikatnya. artinya sama, tetap sama baik dari Sama, orang ke orang maupun dari developer ke si pembeli pertama itu tadi ya Mas? sama, sama. Baik. Pertanyaan berikutnya ada dari ini Notaris PPAT Kabupaten Pemalang ini, Mas Sakti Herlambang. Pertanyaannya terkait adanya asas perlekatan vertikal dan pemisahan horizontal dalam hukum agraria dan penjaminan, apakah bisa SHGB induk dipasang HT di mana di atasnya ada SHMRS? Lalu bagaimana bila default? Mekanisme lelang pembeli lelang untuk kepastian hukumnya seperti apa? Gitu Mas Zaki. Sebentar, saya agak mencernanya pelan-pelan. Jadi begini, kalau saya cerita aja kali ya untuk menjawab, mudah-mudahan bisa menjawab. Yang sering terjadi adalah apa namanya, bentar Mas. Yang sering terjadi adalah HGB itu diagunkan sebagai eh, HGB itu diagunkan sebagai modal, sebagai kredit konstruksi. Tanyain apa? Sebagai kredit konstruksi. Nah, tentu itu di HT ya. Bentar, Mas. Ya, Mas tahu ya, Mas Kun. Mas Kun. Sorry, Mas. Baru pada pamitan. Jadi gini, Mas, HGB itu yang paling sangat sering terjadi adalah dia dijaminkan sebagai kredit konstruksi untuk membangun. Ya, sehingga kemudian dia di HT pasti. Nah, yang sering menjadi problem dan ini terjadi banyak banget terjadi saya adalah ketika proses mau mendaftarkan pertelaan di mana HGB-nya itu masih dijaminkan di bank sebagai kredit konstruksi. Nah, ini sering terjadi, bank nggak mau ngeluarin. Kenapa? Karena di HT ya, dan itu menjadi jaminan. Apa jaminan pengganti kalau kemudian HGB-nya ini diambil? Karena begitu mendaftar ke BPN, HGB diwarkakan ke BPN, Mas. Diwarkakan ke BPN dan tidak keluar lagi, nanti menunggu 90 hari kurang lebih, itu kemudian yang keluar sekian ratus SHM Sarusun itu. Nah, rata-rata kemudian itu lanjut untuk kemudian di HT-kan begitu SHM Sarusunnya terbit. Kalau tadi SHGB-nya itu HT, maka SHM Sarusun jumlah sekian ratus itu di HT semua. Begitu. Rata-rata praktek yang saya lihat dari notaris, karena pekerjaan saya kadang selesai begitu masuk ke dalam BPN, sudah keluar resinya itu, SPS-nya sudah terbayarkan, kemudian sudah sampai di situ. Nah, rata-rata begitu keluar, lalu di HT semua sama bank. Bank nggak mau rugi. Kadang terjadi negosiasinya adalah developer mulai negosiasi nih, ya.
Kenapa? Karena nilai sekian ratus SHM Sarusun yang keluar itu tentu akan jauh sekali dari nilai HGB tadi yang di HT. Maka mereka minta, yuk tolong dihitung ulang saja yang di HT. Bank biasanya tidak mau. Tapi kalau kemudian kasusnya adalah HM Sarusunnya sudah terbit, lalu mau dijaminkan ke bank, yang di HT HGB kena juga nggak? Enggak, HT-nya sudah tidak, Mas Ramzi. Yang dikenakan HT hanya SHM Sarusunnya saja. Kalau konteksnya sudah terbit ya. Kalau belum terbit maka HT-nya pindah. Nah, mekanismenya teman-teman notaris biasanya lebih tahu dan notaris PPAT dan biasanya BPN bertanya kalau daftar, ini bank mengizinkan tidak HGB-nya diwarkahkan ke sini dan diterbitkan sejumlah sekian ratus. Nah, itu saya selalu bilang, oh boleh katanya orang bank. Atau orang bank kadang menemani untuk kemudian pendaftaran SHM Sarusunnya. Begitu, Mas Ramzi. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, Mas. Artinya ketika mungkin konteksnya adalah eh, yang Pak Sakti sampaikan tadi, kita sama-sama ketahui bahwa ini tanah bersama, Mm-mm. HGB. Kemudian tadi kredit konstruksi masuk sebagai jaminan. Tadi Mas Zaki sampaikan secara praktek memang pada akhirnya SHMRS yang terbit itu termasuk HT semuanya begitu kan. Padahal misal saya beli per unit gitu loh Mas. Berarti apakah bisa diroyal secara parsial per unit tadi? Prakteknya begitu, Mas. Oke, Jadi, roya parsial itu dilakukan ketika ada yang membeli secara tunai, cash, maka dia akan dikeluarkan sebagian kepada yang membayar secara tunai tadi, begitu. Sehingga sisanya itulah yang kemudian di HT-kan. Royanya parsial. baik. Kemudian apabila kredit konstruksinya yang macet, Mas Zaki, bagaimana cara mekanisme, apakah bisa bank mengeksekusi tanah bersama tadi, sementara di atas itu sudah banyak SHMRS yang mungkin sudah diroyal parsial? Ini yang menjadi masalah, Mas. Hmm, Eh, jadi memang itu yang menjadi salah satu materi disertasi saya. Bagaimana kalau ternyata kredit konstruksinya gagal bayar? Lalu siapa yang harus dilindungi pertama? Apakah pembeli-pembeli ataukah perbankan? Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan dalam disertasi saya harus ada mekanisme perlindungan sejak awal. Apakah kemudian sejak awal notaris yang terlibat, saya sampaikan dalam penelitian saya, notaris atau PPAT yang terlibat sejak awal yang kemudian mengawal sampai tuntas rumah susun ini eh, dalam proses penerbitan SHM Sarusunnya. Karena dia yang tahu mekanisme berapa dan seperti apanya isi perjanjian kredit konstruksi itu. Dan bank yang terlibat pun dalam rekomendasi saya di dalam disertasi saya juga harus satu. Cilakanya kalau kredit KPA-nya ini kredit pemilikan apartemen ini di bank A, konstruksinya di bank C, nah itu yang repot, Mas. Untuk mengeksekusinya bagaimana? Tapi selanjutnya saya sampaikan rekomendasi kalau memang terjadinya terpaksanya seperti itu ya maka harus dihitung. Maka harus duduk bersama, harus dibentuk P3 SRS yang mendudukkan bersama. Apabila kemudian SHM Sarusun yang sudah terbayar lunas ini sudah dimiliki, yang belum terbayar lunas itu yang harus diserahkan kepada bank pemilik HT tanah kredit konstruksi tadi. Gitu, Mas. baik, baik. Artinya Itu memang telah yang saya sampaikan dalam disertasi saya. artinya memang regulasinya belum mengatur serigid itu ya Mas ya. Jadi memang masih jadi tanda Belum tanya memang. serigid itu. Baik, baik. Ya, Mungkin belum itulah serigid itu. peran jaminan fidusia, bayangan saya yang difidusiakan adalah SHMRS-nya tadi, sehingga ketika tanah bersama tadi dieksekusi, kepada siapapun pemenang lelangnya, pemilik SHMRS tetap utuh, dia tetap berdiam di situ. Tapi ini dalam konteks lain nanti kita mungkin diskusi lebih lanjut Mas Zaki, karena ada pertanyaan lanjutan ini. Ya, ada satu contoh saya kasih tahu Mas, satu contoh Siap, di Jogja. Sudah dipilotkan ya, sudah dipilotkan, maka kemudian si paguyuban pembeli ini beserta dengan panitia kepilotan ini berdiskusi bagaimana nih positioningnya sehingga terjadilah mekanisme pembagian. Ya sudah yang sudah lunas kemudian selesai, yang belum lunas ya selesaikan prosesnya ini sehingga bersama-sama mereka menyelesaikan SHM Sarusunnya gitu. Itu dan seluruh mekanisme biaya dan lain-lain di dalam proses ini dibagi sesuai dengan NPP. Cilakanya kalau pertelaannya belum jadi. Nah, pembagiannya agak susah. Begitu, Mas. NPP itu krusial sekali. Begitu. itulah kenapa ketika ada
notaris atau PPAT yang menerima all in dari awal, pastikan NPP sudah dari awal diselesaikan gitu ya, Mas? Pastikan pertelaannya ada sejak Mmm, awal. Karena kalau ada baik. terjadi sengketa kayak yang Mas Ramzi kita sedang diskusikan ini enak pembagiannya. Oh, sudah lunas nilaimu sekian persen, oke. Yang belum lunas silahkan lunasi urusan pelunasan sebelah sini segala macam seperti itu, Mas. NPP pertelaan itu krusial sekali. Baik, terima kasih Mas Zaki. Pertanyaan berikutnya ada dari Mbak Catherine Susanti. Wah, ini yang punya Banten ini. Selamat sore Pak Zaki, mohon sharing sepengetahuan Bapak dalam praktek, apakah pernah ada kejadian di mana alas hak tanah bersama, misalnya HGB, habis jangka waktunya dan tidak diberikan perpanjangan atau pembaharuan hak oleh pemerintah? Dan bagaimana perlindungan hukum atau solusi bagi pemilik SHMRS atau pemilik satuan rumah susunnya. Kemudian ada persepsi di sebagian masyarakat jika membeli apartemen atau rumah susun hanya bisa ditinggali untuk sekian puluh tahun saja. Ada 2 pertanyaan sebenarnya dalam satu pertanyaan. Oke, yang pertama bagaimana kalau HGB-nya tidak boleh diperpanjang oleh negara? Dalam konteks Eee, ketika kemudian kalau orang marketing tuh bilang gini, "HGB-nya HGB murni," dia bilang. HGB murni itu maksudnya dari HM terus jadi HGB, begitu. Ya, ketika situasinya begitu, saya belum pernah menemukan, HGB-nya tidak boleh diperpanjang dalam, apa namanya, ya pengalaman praktis yang saya alami. Selalu bisa diperpanjang, tapi kalau saya tidak salah dengar ya, Mas, ya, di dunia, per-PPATN kan ada hak prioritas atau apa ya namanya. Tetap Ya kemudian asas asas prioritas Mas Zaki, asas ya, tetap bisa prioritas. diajukan lagi ya, selama dia HGB-nya dari HM. Nah, jadi masalahnya adalah ketika kemudian HGB-nya ini di atas HPL. Dalam regulasi itu ada kewajiban dari developer itu menjelaskan bahwa HGB yang dibangun rumah susun ini itu berasal dari HPL. Sehingga para pembeli itu tahu konsekuensinya bahwa ada potensi tidak bisa diperpanjang loh oleh pemegang HPL-nya. Begitu. Nah, sayangnya yang terjadi, kadang-kadang developer menyembunyikan itu dengan alasan apa? Nggak laku ntar kalau dijual. Gitu, Mas. Ya, jadi ada kewajiban, saya lupa pasal berapa, ada kewajiban di dalam undang-undang itu menyatakan kalau HGB ini didirikan di atas HPL, maka harus dijelaskan kepada pembeli bahwa HGB ini berasal dari HPL milik Angkasa Pura misalnya. Ya, ada salah satu apartemen di Jakarta itu. Itu harus tahu pembelinya. Kalau nggak tahu maka apa tidak terang itu proses jual beli rumah susunnya itu. Begitu, Mas. Ya, tapi kalau yang dia kata marketing HGB murni tadi saya belum pernah menemukan dan itu selalu bisa diperpanjang. Cuman kaitannya bukan sekedar kaitan perpanjangan HGB saja, tapi kaitan bagaimana bangunannya. Tentu kan ada SLF, tentu dia harus ditera, diukur ulang bangunannya masih layak atau tidak. Nah, kalau bangunan terjadi tidak layak, maka kemudian bangunan itu, diperbaiki melalui dana sinking fund tadi, begitu, Mas. Ya, itu yang mungkin asumsi yang tadi disampaikan oleh penanya bahwa, rumah susun ini cuma bisa bertahan sekian puluh tahun. Ya, itu mungkin bangunannya. Tapi kalau pengelolaannya bagus, perawatannya bagus, bangunan kan bisa sampai 100 tahun, begitu. Dan ada sinking fund untuk memperbaiki dan menambah kualitas bangunan. Demikian, Mas Ramzi. Baik. Artinya, berkaitan dengan sinking fund ini tadi, otomatis dikelola oleh P3 SRS ya, Mas Zaki ya? Ya, betul. Berarti di dalam sorry Mas Zaki, P3 SRS ini harus berbadan hukum? P3SRS ini melalui Undang-Undang 20 2011, dia berwujud badan hukum yang disahkan oleh kepala daerah. Disahkan kepala daerah, Betul. notaris? Kadang-kadang gini yang terjadi, kadang-kadang akte pendiriannya memakai akte pendirian notaris dan saya selalu menyarankan seperti itu, ya silakan dirikan pakai akte notaris. Akte notaris ini yang kemudian didaftarkan ke dinas apa namanya dinas PU ya yang membidangi rumah susun, ya membidangi hunian, yang kemudian keluar pengesahan atas pendirian badan hukum itu. Jadi pakai akte notaris saya selalu sarankan begitu. Baik. Berarti dalam akta pendirian, P3 SRS itu apakah ada template yang diatur oleh undang-undang atau, para P3 SRS ini punya punya acuan tersendiri, kesepakatan tersendiri, atau si notarisnya punya, right finding sendiri terhadap
isi dari akta itu? Ada Mas, terus saya lupa PP nomor, ada baru keluar petunjuk pembentukan P3SRS ya, mungkin bisa dipelajari di situ. Saya agak lupa, nanti mungkin bisa japri deh saya kasih tahu. Ya saya juga belum secara detail mengkajinya karena aturannya 4-5 tahun belakangan cukup cepat berubah. Karena untuk mencoba menghindarkan konflik, karena konfliknya sering terjadi. P3SRS pengelola developer segitiga ini sering berantem nih Mas. Itu Baik. ada petunjuknya. Baik, terima kasih Mas. Artinya saya mau sedikit sambungkan bahwa ketika P3SRS ini bisa atau dalam tanda kutip sarannya tadi dibuat oleh notaris, mungkin berkaitan dengan tadi, lama lama bangunan tadi Mas. Artinya apakah, benar untuk pembelian satu unit apartemen ini hanya bisa 10 tahun atau tadi Mas Zaki sampaikan sepanjang sinking fund-nya itu oke, bisa sampai 100 tahun. Artinya dalam akta pendirian, P3SRS ini notaris bisa meng-create atau memberikan usulan bahwa harus dibuat mekanisme yang ketat agar sinking fund ini dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga quality bangunan ini bertahan cukup lama. Bisa nggak seperti itu, Mas? Iya, bisa dicantumkan di dalam ADART bagaimana sinking fund itu digunakan, Mas. Ya, karena kan setiap 5 tahun ini bangunan kan diaudit melalui SLF. Jadi setiap 5 tahun diaudit melalui SLF. Bahkan Makassar itu ini agak beyond ya, agak agak berbeda. SLF-nya usianya untuk apartemen itu 20 tahun. Saya juga kaget kemarin waktu diundang mereka sana. Wah, saya bilang. Padahal tahu saya regulasinya hanya 5 tahunan. Begitu. Baik, artinya para para pendiri di tadi kan seluruhnya menjadi pendiri di P3SRS dapat, melakukan suatu perbuatan melawan hukum, Mas? Artinya nggak sesuai dengan ADART-nya kah? Atau dia menyalahgunakan kewenangannya dia kah? Sehingga berakibat pada kerugian seluruh seluruh penghuni gitu, Mas, bisa? Ya, Dimungkinkan? begini Mas, P3SRS itu ada Mmm, pengawas. Ya, ada pengawas P3SRS, ada pengawas pengelolaan. Nah, itu semua pengambilan keputusannya itu kan melalui tadi 3 hal. Kalau pemilihan ketua ketua musyawarah, ketua panitia itu melalui one name one vote. Kalau kemudian kaitan dengan kepemilikan itu melalui NPP. Kalau kaitan dengan kepenghunian itu tadi melalui suara anggota. Nah, jadi tidak bisa serta-merta keputusan itu diambil sendiri, dijalankan sendiri, tidak bisa. Itu P3SR harus memakai ini. Kalau kepenghunian itu maksudnya begini. Kepenghunian itu kaitan dengan aturan hunian. Jam malam boleh membawa hewan atau tidak itu pakai suara anggota. Ya, kalau dia anggota dia bisa memberikan suara. Tapi kalau kaitan dengan kepemilikan, sinking fund akan dipakai untuk apa, mana yang mau dibenerin, itu harus pakai NPP suaranya, prosentase. Kalau pemilihan pengurus, apa namanya, musyawarah, itu pakai one name one vote. Begitu. Jadi nggak bisa serta-merta dia memutuskan sesuatu, karena bangunan nih mas urusannya. siap, clear, Mas. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Agni. Bila dari developer sudah PPJB di bawah tangan dengan pihak A, lalu A mengalihkan kepada B, sementara PPH sudah dibayar oleh A. Anggaplah kita simulasikan tahun 2008. Tapi belum divalidasi dan orangnya meninggal dunia. Lalu langkah apa ya Pak agar B bisa proses dan tanpa bayar PPh lagi? Tanpa bayar PPh lagi. Siap. Gimana Mas Zaki? Yang bayar PPh ini, oh A ya, Si developer ya A. mas. Si A. A sudah bayar PPh, tapi PPJB-nya ini cuma bawah tangan aja. Setelah itu A-nya meninggal. PPh itu bukannya developer yang bayar mas ya? Nah ini dia. Mungkin BPHTB kali maksudnya. PHTB. Ya, Gimana Bu Agni? nunggu respon. Sementara kita asumsikan ini BPHTB, Mas. Enggak, itu PPH kok Pak, beneran Pak. Oh, PPH. Jadi kalau Silakan, emang silakan. bener Open mic. PPH. Jadi kalau developer itu tidak membayar PPH. Dia kalau mau pengalihan hak dia pihak pertamanya harus bayar PPH dulu, baru boleh pengalihan hak. Dan pengalihan haknya itu di bawah tangan. Hmm.
Ya, setahu saya kan developer tuh kena PPN, PPH, Bu. Berarti PPH-nya ini dikenakan kepada pembeli pertama ya. Pembeli pertama dikenakan PPH, tapi kan PPH-nya atas nama developer, Bu. Pembeli pertama itu dia kenanya BPHTB harusnya. Gitu. Sehingga kalau pembeli pertama meninggal, maka eh, apa namanya kaitan pembayaran PPH-nya itu kan atas namanya si eh, developer, nggak ada masalah. Yang sering jadi problem kalau jual beli ini adalah ketika dia beli belum lunas, lalu PPN itu sudah ditagihkan di awal, ada pembeli kedua. Nah, itu yang jadi masalah. Bisa nggak kemudian PPN yang sudah ditagihkan di awal tadi ini digantikan oleh si pembeli baru? Nah, biasanya developer mengakalinya PPN-nya itu arahnya tidak ke persen tapi ke unitnya begitu Bu. Karena kalau ke persen, nah tadi kalau ada yang meninggal ada apa susah tuh buat ngakalinya. Nah biasanya developer saya nggak tahu tax engineering-nya bagaimana karena saya tidak begitu expert di pajak. Saya pernah diskusi dengan accounting developer, dia bilang Pak biasanya kita akalin dengan mengarahkan PPN-nya itu ke unitnya, tidak ke persennya, begitu. Begitu Bu barangkali. Ini ada lanjutan diskusi di kolom chat, Mas, dari Mbak Devi Kristanti. Menanggapi tadi pertanyaan Mbak Agni, mungkin maksudnya PPJB bawah tangan dengan A. Jadi developer dengan si A ini bawah tangan. Kemudian ada pengalihan hak bawah tangan tadi. Setahu saya nanti AJB tetap dengan developer. Dengan AJB langsung ke pembeli dengan bayar BPHTB dan biaya balik nama dan lain-lain. Developer itu biasanya bayar PPH saat pengalihan hak memang harus dibayarkan PPH di A. Ini menanggapi. Benar, Mbak Agni apa ada tanggapan lain? Ya kalau belum lunas, betul Mas, kalau belum lunas nanti AJB-nya dengan pembeli kedua, begitu. Ya, dan PPH-nya ya developer yang akan membayarkan di transaksinya. Ya, artinya tadi Mbak Agni masih nerima telepon, jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas. Ya, Ini pertanyaan bagus nih, Mas. Saya sebagai notaris yang belum pernah bekerja sama dengan developer, kaitannya dengan strata title, bisakah saya mendapat contoh draft akta perjanjian pendahuluannya, PPJB dan AJB-nya, Mas? Ini pertanyaan mahal, saya juga pengen. ya, Gimana? boleh nanti saya kontak pribadi saja, silakan. Ya, Boleh, boleh. Eh, kebetulan Mas Zaki sudah ada di grup WhatsApp kita, teman-teman. Jadi silahkan cari aja namanya itu Mas Zaki Mubarak. Silahkan chat aja langsung secara personal. Baik, Bu Rosliana sudah Halo, raise izin hand, Pak, silahkan. boleh ikut lagi Pak bahas yang tadi Pak? Oh Mbak Agni, sebelumnya nanti setelah ini Bu Rosliana, silahkan Mbak Agni. Ya, Pak Muhammad Jaki, salam kenal. Saya Rosliana. salam. Pak, berhubungan dengan tadi untuk peraturan perhimpunan penghuni. Ini kan udah beberapa kali juga sudah dirubah. Setahu saya itu di perubahan terakhir nomor 14 tahun 2021 tentang perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun. Ini ada di dalam satu PT, dia mendirikan ada misalnya 2 gedung apartemen, 1 gedung hotel. Tapi pada waktu dulu dia pertelaannya, hotel itu justru sertifikatnya jadi satuan rumah susun per unit. Mungkin semula dulu mungkin mau dibikin untuk unit apartemen. Mungkin di dalam perkembangannya enggak. Akhirnya terbentuklah satu hotel untuk sertifikatnya enggak terpisah Pak, bukan jadi satu. Sekarang yang mau dilaksanakan supaya nanti perhimpunan penghuninya tidak ikut ke apartemen yang di sampingnya, itu sertifikat yang hotel tadi mau digabung jadi satu. Jadi cukup satu. Otomatis nanti kan ke BPN, perubahan pertelaan. Supaya tadi nggak mungkin dong yang hotel ini ikut perhimpunan penghuni. Kadang-kadang juga satu perkantoran, 1 unit gedung,
perkantoran, 1 unit apartemen di sampingnya, kadang-kadang mereka juga mau pisah gitu, supaya nggak ikut-ikutan kalau rapat penghuni, pemilik PT ini ikut-ikutan di penghuni yang di unit apartemen tadi. Yang pertanyaan saya, Pak, untuk perubahan penggabungan sertifikat yang di unit-unit yang di hotel tadi, itu sertifikatnya mau digabung jadi satu. Yang dulu mungkin ada luasnya 50, untuk lobinya ada 500 gitu. Selain kita merubah untuk pertelaannya, apalagi yang kita mau laksanakan, Pak? Kita sharing, Pak. Mohon Oke, Pak Jaki. ya Mungkin Bu. ini jarang Pak terjadi, Pak. Jarang sekali. Ya, ini kalau levelnya ini udah level S3 Harvard ini Bu. Oke, ada beberapa dimensi pertanyaan Ibu. Ini saya coba jawab satu persatu, Ibu. Yang pertama Ya, Pak. kaitan dengan kita bicara dulu perubahan pertelaan, ya, perubahan Oke. SK. Ini sulit tapi dimungkinkan. Ya, kenapa sulit? Karena sertifikat itu khususnya yang apartemen itu sudah entah berada di mana pemilik dan penghuninya ini. Bisa jadi ada di bank, bisa jadi ada di loker mana, kan kita tidak tahu. Nah, proses perubahan ini itu kesulitannya. Ya, dimungkinkannya bagaimana? Bisa saja selama kemudian para pemilik ini sepakat untuk melakukan perubahan pertelaan yang kemudian tidak mengganggu si apartemen tadi, itu bisa dijalankan Ibu dengan menyusun pertelaan pertelaan perubahan. Mengajukannya juga sama seperti dari awal disusun ulang. Karena sebenarnya Mas Ramzi, SAM Sarusun itu bisa saja per lantai, bisa saja satu bangunan, tergantung bagaimana penataannya, ya. Karena kalau dia mau, saya maunya per lantai, bisa per lantai, nanti tinggal digambar ulang per lantainya. Jadi yang harus diikuti adalah penggambaran ulang dulu, Bu. Yang pertama adalah kesepakatan dulu antara apartemen ini seluruhnya, ya, harus bersepakat, boleh mau dirubah. Karena apa? Karena konsekuensinya nanti mereka harus ke BPN, ya, bisa secara bersama-sama diwakili oleh P3SRS, ya, ke BPN untuk mencoret SK pertelaannya yang lama. Dituliskanlah SK pertelaan yang baru. Karena ke dinas, nanti dinas yang akan mengeluarkan SK pertelaan perubahannya, Bu. Bisa saja itu dilakukan, ya. Cuman saya beberapa kali pernah dikonsultasi ini, begitu mereka tahu panjang prosesnya dan resikonya, ya belum terlaksana, Bu. Ya, tapi kalau ini jadi, ini bisa jadi salah satu laboratorium ya, di mana kemudian sepakat nih bangunan apartemen yang ada sekian ratus unit sepakat dan mau, ya, karena nanti mereka harus datang ke BPN untuk mencoretkan SK yang lama, ya, apalagi sekarang semua harus sudah elektronik. Nah, itu mekanismenya itu yang harus diikuti. Ya, lalu sertifikat yang lama bangunan hotel ini gambarnya harus satu bangunan atau satu lantai. Cuman memang dia tetap harus strata title, tidak bisa harus tetap SAM Sarusun, tidak bisa kemudian meminta HGB, tidak bisa, kecuali murni merubah secara total pertelaannya, memecah bangunannya, dan itu sudah disepakati. Nah, itu lumayan kompleks kalau dia memperbaharui, bukan merubah. Begitu, Bu. Ya, jadi dia memang harus satu pertelaan yang di dalam tapak tanah ini. Atau tidak perlu merubah sertifikatnya, Bu. Ini mekanisme praktis di mana P3SRS-nya tetap satu, Ibu, tapi yang hotelnya ini nanti dan apartemen terbagi dua. Ada klaster hotel yang diwakili oleh satu pemegang SAM Sarusun, ya. Ada klaster apartemen yang diwakili oleh beberapa orang sebagai penanggung jawab klaster apartemen ini. Sehingga dalam proses operasionalnya ini nanti bisa dibedakan. Ya, dalam prosesnya nanti ada bagian bersama umum yang dipakai secara bersama-sama, ada bagian bersama khusus yang dipakai per klaster bangunan tadi. Sehingga tidak perlu melewati proses perubahan pertelaan, karena cukup panjang nanti prosesnya. Khawatirnya kalau pertelaan dirubah, bangunannya itu ada yang geser segala macam, disuruh minta berubah IMB lagi. Wah, pusing, Bu. Khawatirnya di situ, Bu. Gitu. Kalau untuk ngakalinya bikin klaster, P3SRS tetap satu, P3SRS bangunan X misalnya, tapi ada pengurus klaster hotel, ada pengurus klaster apartemen. Nah, sehingga nanti dalam manual ADART, dalam house rules-nya terbagi bagian bersama umum, bagian bersama khusus,
Di mana bagian bersama umum ini adalah yang dipakai secara bersama-sama, mungkin parkir, mungkin kolam renang, mungkin lobby. Nah, lalu kemudian ada bagian bersama khusus, yaitu lift atau apapun itu di tower 1 dan apapun di tower satunya lagi. Begitu, Ibu Rosliana. Jadi gini Pak, Ya, kalau P3SRS-nya belum terbentuk, mungkin apakah kita bikin P3SRS terdiri dari dua, satu yang unit apartemen, satu yang unit perkantoran. tetap satu Bu P3SRS-nya, tapi dibedakan penanggung jawab koordinatornya. Gitu. Karena dasar suaranya nanti itu kan berdasarkan NPP, berdasarkan bukti kepemilikan. Itu dasar suaranya, Bu. Kalau dibikin dua nanti, dia akan bentrok di soal bagian bersamanya, siapa yang membiayai bagian bersama yang... Kalau terpisah bangunannya Pak, sebelah-sebelah, Tapi tanahnya kan satu, Bu. induknya satu. Tanah bersamanya satu. Tanah bersamanya satu, maka P3SR-nya tetap harus satu. Tidak bisa dua. Itu. Atau kalau orang dinas punya mekanisme yang berani membuat dua P3SRS, saya khawatirnya sengketanya nanti pada bagian bersamanya, mengklaim bagian bersamanya itu, Bu. Jadi saran saya tetap satu, tapi dibuka klaster apartemen dan klaster perkantoran. Begitu, Bu. Sehingga akan terbagi. Pengurusnya Pak, Gimana, Bu? kalau pengurusnya Pengurusnya orang satu. yang berbeda. Pengurusnya satu, ketua sekretaris bendahara pengawas, lalu ada pengurus koordinator klaster perkantoran, ada koordinator klaster apartemen. Berarti koordinatornya aja yang beda. Kalau pengurus Koordinatornya yang diangkat berbeda. satu kan, Pengurusnya berarti tetap satu. koordinatornya aja. Iya, Ini betul. soalnya kalau rapat kan agak ini Pak ya. Kalau ini misalnya rapat di perhimpunan, kalau eh, kantor kan jarang ya orangnya. Kan sementara apartemennya kan mungkin hari libur gitu. Ada nggak mekanisme yang bisa membedakan itu, Pak, supaya nggak ikut antara perhimpunan penghuni? Bapak tahu kan penghuni kan orangnya macam-macam. Betul. Sementara kantor cara berpikirnya beda. Itu satu, Pak. Yang kedua, pertanyaan saya, yang tadi yang saya bilang apartemen unit apartemen dengan hotel, pintu masuknya berbeda. Yang hotel itu misalnya sertifikatnya ada sampai 200 lah gitu, karena memang dari pertama dia sudah bikin unit-unitnya, kita mau gabung Pak, otomatis induknya juga kita pisah, induk HGB. Hmm. Baru nanti setelah kita pisah, baru kita gabung unit-unit yang tadi sudah nggak ada, cukup ini satu bagian. Tentunya merubah IMB juga Pak, selain pertelaan tadi, selain sertifikat pecah tadi. Apakah Bapak pernah mengalami hal seperti ini? Misalnya ini kan memang pekerjaannya sulit, lama gitu. Ya, ya, Bu. Eh, sudah ada yang berkonsultasi, ya. Saya pernah ada yang berkonsultasi. Betul Ibu, ini sulit dan lama dan ini agak berat ya karena dia akan begini Bu. Begitu kemudian mau pecah sertifikat, nanti masalahnya adalah apakah kemudian kaitan KDB KLB bangunan akan tetap sama, kan tentu akan berbeda Bu. Nanti khawatir saya begitu kemudian mekanisme ini disepakati, oke dipisah saja tanahnya dipecah. Nanti KDB KLB-nya berbeda. KDB KLB itu adalah koefisien dasar bangunan dan koefisien luas bangunan. Nah, persyaratan yang berbeda ini nanti akan menyulitkan setiap tower, Bu. Gitu. Secara dilatasi pertelaan itu bisa saja, ya, batas potong kue ke bawah itu bisa saja dipotong secara pertelaan, tapi mekanisme dan resikonya lebih menurut saya lebih runcing ketika kemudian nanti fasum-fasosnya atau prasarana-sarana utilitasnya itu saling silang, Bu. Karena kalau saya lihat dari cerita Ibu ini kan dia mungkin satu podium dan dua tower yang terpisah. Podiumnya Ya, mungkin sama, Bu. beda-beda. Jalan masuknya juga beda, Pak. Parkirnya Parkirnya, juga beda. parkirnya maksud saya podiumnya sama tidak? Beda. Oh, oke. Ya, Di oke. belakang jalan masuknya beda, parkirnya beda, hanya sertifikat yang hotel tadi kebetulan jadi strata tetel. Ada Oke. lobinya luas sekian, kamarnya lu ini gitu. Oke. Itu yang Berarti oke dia lah kita tower yang buang itu berbeda nanti. sama sekali di tanah bersama ya. Berarti mereka tahu Ya, ya. Oke. Bisa, Bu. Yang pasti itu dipastikan KDB KLB-nya tidak akan mempengaruhi proses SLF selanjutnya.
Artinya itu harus dihitung betul. Ketika nanti tanahnya dipecah dan kedua sisi bangunan ini sepakat mau menyerahkan sertifikatnya, mau menyerahkan pertelaannya, nah ini harus dipastikan bahwa koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan itu sesuai. Ya, karena nanti kalau tidak sesuai terpaksa harus menyediakan di sebelah-sebelahnya untuk mengisi apa namanya ruang hijaunya, ruang terbuka hijaunya. Begitu, Bu. Prinsipnya Ya, bisa, Bu. itu Kalau itu kalau itu dia tidak prinsipnya kondusif. bisa, hanya memang pekerjaannya otomatis kalau Oh, saya berat, lihat kan Bu. pecah sertifikat, merubah IMB, sertifikat yang unit-unit tadi akan dilebur gitu. Ya, Karena kan nggak bisa pekerjaannya berat. dipakai lagi gitu. Tinggal sertifikat pecah yang muncul gitu. Ya, Berarti pertelaannya juga harus dirubah juga gitu. harus dirubah juga, betul. Agak berat memang pekerjaan, tapi bisa. Dan saya tidak yakin teman-teman di dinas ataupun di BPN cukup familiar dengan itu. Takutnya kikuk juga. Secara Belum pernah. Saya tanya di BPM belum pernah melaksanakan hal ya, seperti itu. ya, itu bisa, Bu. Secara konstruksi hukum itu bisa terlindungi, tapi harus memperhatikan prasyarat bangunannya tadi. Ya, karena yang hotel tadi tentunya kan nggak dijual, Pak. Jadi Betul. tetap masih atas nama PT Ya. gitu. Jadi dia akan tunggal HGB saja, yang satu tetap pertelaan dan SHM Sarusun begitu. Ya, Ya, bisa, tapi cukup berat pekerjaannya. ya itu yang akan dilaksanakan. Cobalah nanti. Baik, Asal Bu bisa ada dasar Rosliana. hukumnya, tapi bisa. Yuk. Nah, Bu, ada itu regulasinya. Baik, Bu Mm-mm. Rosliana. Sangat menarik, Bu, diskusinya. Saya sampai ikut mendengarkan dan mencatat, walaupun belum tahu di kabupaten saya kapan ada hotel bertingkat dan Apartemen. apartemen gitu loh, Bu. Tapi sangat menarik untuk teman-teman yang lain. Mungkin saya kembali ke Ya, Mbak terima Agni tadi. kasih. Siap, Bu Rosliana Yuk, dari terima kasih. Bekasi. Ya, thank Terima you, kasih. Pak. Yuk, yuk. Yuk. Terima kasih, Pak Saya kembali Jaki. ke Mbak Mm. Agni. Tadi masih belum puas, Mbak Agni, Iya, berkaitan betul. dengan pajak. Saya tadi telepon ke developernya buat mastiin set dasar alas Wah, haknya memang mantap. masih namanya developer. Undang sekalian developernya, mungkin mau nanya langsung juga boleh. Boleh nggak saya bagiin link Zoom-nya biar developernya? Ini soalnya saya tadi juga bilang penasaran saya sama dia bilang iya AJB aja jadi persulit gitu loh. Makanya boleh nggak izin saya kasih linknya biar dia jelasin lagi? Harusnya yang dikasih nomor saya aja, Bu. Oh ya, Nah, jadi kalau itu boleh baru saya boleh boleh. Itu boleh baru boleh. boleh. Nggak, Silakan lanjut, soalnya Mbak Agni. penasaran Masih aja belum ya. jelas. Iya, karena memang objeknya bukan ada di Jakarta. Jadi dia memang sertifikatnya masih atas nama developer dan emang dia mau balik nama. Jadi kalau masalah harusnya kan memang tadi BPHTB ya, tapi ini memang PPH. Nggak tahu saya dealnya dari awal itu PPH siapa yang bayar. Tapi memang setiap pengalihan pasti memang yang mengalihkan itu memang dikenain PPH baru boleh pengalihan di developernya itu begitu gitu. Nah, sekarang ini mau AJB dan sekarang lagi mikirnya kalau seandainya karena aku udah coba validasi PPH-nya juga nggak bisa. Karena kan memang udah lama banget ya gitu kan karena tapi ini sekarang pembelinya nih mau balik nama ke nama dia gitu. Tapi ya sama dari pihak developer kan nggak mungkin ngeluarin pajaknya karena dia ngerasa itu udah dialihkan gitu. Gitu Ya, sih. Karena seingat saya kalau pertama kali developer itu bikinnya SKB. apanya tuh, Bu? Untuk pajak PPH finalnya dia bikinnya SKB. Wah, saya kebetulan tidak expert di perpajakan ya, Bu. Nah, Jadi saya tidak bisa jawab detail. Mungkin kalau tahu kasusnya, mungkin kita lebih bisa spesifik begitu. Karena kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang hal ini menjadi strategi si developer untuk kemudian meletakkan biaya-biaya itu tidak di developer, diletakkan kepada pembeli-pembeli. Kadang-kadang itu, Bu, masalahnya. Nah, dan menjadi problem ketika pindah tangan. Lalu siapa yang menanggung ini? Karena ternyata diakali dalam proses penjualannya si developer meletakkan biaya-biaya itu kepada pembeli semua. Begitu. Gimana, Mbak Agni? oke siap. Nanti saya nanya lagi ya. Oke, makasih ya. Nah, itu kasih aja nomor Mas Zaki itu Iya, ke makanya nanti saya developernya nanya lagi itu. dia pakai WA aja ya, Japri ya Mas ya. Ya, Izin ya Mas. Oke, Loh, makasih ya siap. Mas. Siap, Mbak Agni. Terima kasih.
Ini ada tanggapan nih dari Pak Chandra Setiawan. Mungkin maksudnya pengalihan unit karena sertifikat belum pecah masih developer. Ya, Nanti PPh-nya ada lagi pas AJB sama pembeli yang baru saat mau melanjutkan AJB. ya. Sebenarnya ini jadi Double PPh-nya di double. developer. Ini kan kita jadi repot sebenarnya kalau mau validasi kan kita kan tahu mestinya kan wajib pajaknya siapa di situ yang menjadi wajib pajak. Dari KPP mungkin kan juga sudah memberikan atau sudah akan memvalidasi siapa wajib pajaknya. Otomatis saya sepakat Mas Zaki dan mungkin beberapa tadi penanggap yang lain bahwa pasti developer dalam hal ini. Cuma karena tadi ada nggak tahu skema yang menanggung adalah pembeli pertama, apakah ada pengecualian dalam hal ada pengecualian di KPP Pratama gitu. Ini yang kita nggak tahu gitu. Kalau Apakah saran bisa saya sih, demikian? Mas Ramzi, saran Hmm. saya di sini atau mending disuruh ngubungin saya dulu aja kali ya. Nah, itu dia. Nanti suruh ngubungin saya aja dulu nanti. Kalau saya strateginya Mas, kasih saran yang menarik sedikit, nanti sisanya dia suruh hubungin gitu. Oh, ya. Siap, pokoknya. Baik. Ada pertanyaan lain mungkin Bapak Ibu? Di kolom chat sudah nggak ada. Ada yang mau langsung open mic? Saya kasih waktu 1 kali lagi penanya. Silahkan. 1 penanya lagi maksud saya. Silakan Bapak Ibu. Baik, kalau nggak ada mungkin mohon izin Mas Zaki berikan closing statement, terutama untuk kami, notaris PPAT, apa yang harus kami perhatikan betul ketika kami menerima klien atau developer untuk apartemen, hotel, kondominium yang berkaitan dengan strata title dan pertelaan, Mas Zaki. Ya, sebenarnya yang harus dipelajari sih, kalau saya tidak salah, ada regulasi mengenai PPJB penjualan rumah susun umum sederhana milik. Itu ada petunjuk teknisnya, ya itu mungkin perlu Bapak Ibu notaris pelajari. Lalu kemudian ya kaitan dengan proses pendirian P3SRS. Karena ini terus-terusan akan menjadi hal yang menarik untuk dipelajari karena tadi Ibu Rosliana bilang peraturannya 2023 atau 2024, yang terbaru adalah 25 peraturan 4 tahun 2025 itu yang terbaru Bu. Jadi perubahannya terus terjadi ya karena memang kita berdasarkan sejarah hukumnya kita tuh langsung mengambil konsep rumah susun itu tanpa kemudian dilokalisir dulu dengan kondisi hukum agraria kita begitu. Sehingga kemudian memang banyak hal yang perlu kita update terus regulasinya sehingga kita tidak ketinggalan karena kadang-kadang developer tuh lebih canggih proses jual belinya kita ketinggalan begitu Mas Ramzi. Karena niscaya daerah-daerah kecil pun nanti pada waktunya pasti akan vertical building. Siap. Dan bahkan tadi ada ruko-ruko pun bisa jadi strata title walaupun horizontal gitu ya Mas ya. Harusnya begitu karena dia Uh, fasilitasnya bersama kan. ya, Mas, siapa penanya terbaik Mas yang dapat hadiah buku ini Mas? Waduh, harus saya tentukan. Saya Saya mungkin rangkum sedikit Mas, saya rangkum sedikit. Tadi ada dari Mbak Nurmala Zahra berkaitan dengan isi AJB. Kemudian ada dari Pak Sakti Herlambang berkaitan dengan tanah yang dijadikan jaminan di perbankan tadi tanah HGB bersamanya. Terus bagaimana mekanisme lelangnya. Kemudian ada dari Mbak Catherine kaitannya dengan HGB yang sudah habis. Kemudian tidak mendapatkan izin perpanjangan dari negara atau pemerintah. Kemudian Mbak Agni tadi yang kita berdiskusi cukup panjang berkaitan dengan perpajakan. Dan ada Bu Rosliana, tadi yang pertanyaannya menurut Mas Zaki udah level S3 Harvard, ya kan? Kaitannya dengan ada satu bidang tanah bersama yang ada 2 bangunan hotel dan apartemen. Bagaimana menurut Mas Zaki? Wah, saya bingung juga kalau suruh milih nih. Tapi saya cukup amazing ketika Bu Rosliana tanya tadi karena eh orang umum nih orang Jawa bilang pertanyaannya orang umum. Begitu. Karena developer Jakarta pernah bertanya itu sama saya. Ya, terus kemudian mungkin yang kaitan sama disertasi saya tadi soal tanah itu yang mau mengeksekusi siapa?
Baik, Mas Sakti ya. Ya. Oke, dua penanya beruntung pada kesempatan kali ini nanti akan dikirim buku oleh Mas Zaki. Boleh kirim ke kantor saya dulu aja, Mas. Nanti saya fotokopi dulu. Saya kirim lagi. Siap. Baik, nanti saya akan kontak secara personal ke Bu Rosliana dan Mas Sakti kaitannya dengan pengiriman buku sebagai bentuk hadiah dari Mas Zaki. Waduh, ini malah ada pertanyaan terakhir. Sebenarnya sudah ditutup, Saya jadi Dilarang kirim dulu aja. fotokopi, hak cipta. Mas Zaki bilang. baik. Sorry, Terima kasih Mas sorry. Zaki. Yo, Siap, Ya. Bu Rosliana. Terima kasih. Kita sudah 5 menit berjalan ini Mas Zaki. Sebenarnya 2 jam, tapi karena seru, jadi saya rasa cuma 5 menit ini kerasanya, Mas. Saya ingin ke depan mungkin kita seminar offline berkaitan dengan ini, terutama tadi sertifikat elektronik, sepertinya seru juga. Saya booking dari sekarang sebelum Bu Rosliana atau iya. Kapengda lain booking itu. Jadi tolong jangan mendahului saya Bapak Ibu. Nah, Iya, ini ada Mas. marketplace-nya dari Mas Iya, Zaki. oh Di sebentar kolom chat. ya. Oh, Mas Jaki. Sekarang, sorry, Mas Jaki. Sekarang kita diskusi ya. Oh Kalau Bu, sudah ditutup Bu, sertifikat, sudah ditutup Bu. Mohon sebentar, maaf Bu. sebentar. Kenapa di sertifikat elektronik yang keluar itu tidak ada perbandingan proporsionalnya, Pak? NPP-nya, Bu. Iya, nggak keluar, Pak. NPP-nya itu nggak ada. Oh, Bekasi sudah keluar yang elektronik, Bu. Sudah, saya udah banyak ngeroyah, balik nama, nggak keluar, Pak. Nah itu kemarin yang saya tanyakan ke Pusdatin. Saya bilang, ini elektroniknya ini gimana? Mereka nggak jawab, Bu. Iya, benar. Malahan itu hari pernah saya ketemu yang unitnya nggak ada, apanya nggak ada, saya balikin. Ya, saya ke Pusdatin, Bu. Saya ke Pusdatin Hmm. sama ke, aduh satu lagi dirjen apa itu. Saya tanyakan, ini gimana? Mereka nggak bisa jawab. Mas, sistemnya masih terus berproses, Mas. Nanti mudah-mudahan cepat segera stabil. Saya bilang, lah. Nanti kalau jadi masalah Iya, hukum, iya. kalian tanggung jawab nggak? Saya bilang. Kemudian apakah Mas lazim kalau yang sertifikatnya misalnya 49,6 itu nggak ada lagi koma-komanya. Waktu pertama iya, belakangan sudah nggak pakai koma. Saya bilang Sekarang dasar hukumnya apa? Belum dikasih. dulu 2 koma di belakang, Bu. Sekarang nggak ada. Iya, Iya, ada Bu. 2 koma. Malahan sudah nggak pakai koma lagi belakangan keluar. Saya kadang 6 bulan sekali selalu mengupdate masalah rumah susun ke Pusdatin, Bu. Nah, cuman Hmm. kadang-kadang mereka bingung sendiri. Lah, saya bilang gimana saya terusan menghadapi orang-orang yang nanya. Nanti kita undang Jadi Mas. 4,4 jadi 4 gitu, 4 Bu meter. Rosliana, Oke. Mas Zaki. Nanti kita undang Pusdatinnya. Kita undang Pusdatinnya, Iya. kita undang Mas Zaki, kita undang kantor pertanahan. Coba kita diskusikan secara lebih matang. Next time kita ketemu secara offline harapan saya. Baik, Mas Zaki, terima Siap. kasih atas waktunya yang sudah diberikan, Terima kasih. terutama untuk Pemda IPAT Kabupaten Pemalang. Saya dan seluruh teman-teman PPAT di Kabupaten Pemalang mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf apabila ada yang kurang dari kami. Ketemu lagi di lain waktu. Saya Ramzi Baraba, mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Enggak, Bu. Waalaikumsalam. Izin live. Izin lift.